Bismillahirrahmanirrahim. Saudara rahimakumullah, yang menarik dari hadis ini, dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa Allah takdirkan Nabi kita mengadakan perjalanan antara dua masjid, Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau di Jerusalem. Padahal dua masjid ini dalam satu hadis diterangkan adalah dua masjid yang pertama kali berdiri di muka bumi. Masjidil Haram yang pertama kali dibangun oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, sedangkan masjid kedua yang dibangun adalah Masjidil Aqsa di Jerusalem, dibangun juga oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang bernama Ishak alaihissalam. Masya Allah, ya. Nah, jadi sekaligus peristiwa Isra Mi'raj ini, pelajaran besarnya bagi kita umat Islam adalah dua masjid ini adalah masjid yang sangat penting dalam perjalanan sejarah umat Islam ini. Oleh karenanya ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashiddur rihal illa ala thalathati masajid." Janganlah kalian mengadakan perjalanan rohani yang sungguh-sungguh kecuali ketiga masjid. Yang pertama masjidku ini, Masjid An-Nabawi kota Madinah. Yang kedua Masjidil Haram di Mekah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Jerusalem. Jadi kalau kita mau mengadakan perjalanan rohani, peribadatan yang serius, ketiga masjid ini silahkan. Tapi jangan ke masjid yang lain. Ya misalnya kita ke Masjid Istiqlal serius-serius gitu, nggak ada perlunya, Ya, atau kita ke masjid di mana katakanlah di Bosnia atau di Australia gitu, nggak ada pentingnya, Pak. Tapi kalau ketiga masjid ini itu jelas-jelas diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sejarah menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masjid-masjid ini, khususnya Masjidil Aqsa, menentukan jatuh bangunnya umat Islam. Nah, yang menarik dalam kesempatan baik ini, saya akan mengangkat sebuah cuplikan dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sudah wafat 10 tahun yang lalu, namanya Syekh Profesor Muhammad Rawas Al-Ahji. Beliau menulis kitab dengan judul Qiraah Siyasiyah Lis-Sirah An-Nabawiyah, yang artinya analisa politik terhadap sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dia membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan politik, ya. Dan ini termasuk kajian yang jarang sekali dibahas oleh para ulama. Banyak ulama-ulama membahas tentang sirah nabawiyah, tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi jarang sekali membicarakannya dalam konteks politik, Pak. Padahal ternyata di balik peristiwa Isra Mi'raj ini ada konteks-konteks politik atau isyarat-isyarat politik yang terjadi di balik peristiwa Isra Mi'raj. Apa sajakah itu? Yang pertama, tampilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat bersama para nabi lainnya di Masjidil Aqsa, dan pengakuan para nabi akan hal itu dengan bukti mereka semua salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perubahan politik. Dari mana? Dari yang tadinya umat manusia dipimpin oleh Bani Israel, kemudian selanjutnya umat manusia dipimpin oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sejarah, Pak, siapa nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad SAW? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Nabi Muhammad SAW itu kan nabi terakhir, ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, siapa nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi untuk Bani Israel yang terakhir, ya. Setelah itu nggak ada lagi nabi bagi Bani Israel. Dan ternyata Bani Israel mengkhianati Nabi Isa alaihissalam.
Buktinya apa? Buktinya sejarah mencatat bahwa orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang waktu itu memimpin Yerusalem dan membuat isu fitnah tentang Isa ibnu Maryam ini, sehingga tentara-tentara Romawi menangkapnya lalu kemudian menyalibnya. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sekali-kali tidak membunuh Isa alaihissalam, mereka tidak menyalib Isa alaihissalam, tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah seseorang yang diserupakan tampilannya dengan Isa alaihissalam. Itu kan keyakinan kita begitu, Pak. Lalu kemana Isa alaihissalam? Ya di dalam Al-Quran diterangkan barrafa'ahullahu ilaih. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Allah angkat Isa alaihissalam ke langit, ditahan di langit sampai kapan? Sampai nanti jadwal turunnya kembali di akhir zaman. Ya, dan sampai sekarang Isa alaihissalam belum turun, tapi dia akan turun. Itu keyakinan kita. Ilmu akhir zaman mengajarkan, hadis-hadis Nabi menerangkan bahwa Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turun. Jadi keyakinan kita kaum muslimin dengan keyakinan kaum Nasrani ada miripnya dalam hal ini. Tapi hanya dalam hal itu saja kita mirip, sisanya berbeda. Kalau kita meyakini Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau orang-orang Nasrani meyakini Yesus Kristus turun di akhir zaman nanti akan mendirikan Kingdom of Heaven, kerajaan surgawi, di mana dia akan mengajak semua orang jadi Nasrani. Ini adalah dusta, ini adalah kebohongan, ya. Yang benar adalah Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan ketika dia turun, dia diturunkan oleh dua malaikat, di antara dua malaikat di menara masjid itu pada saat kaum muslimin sedang siap-siap mau salat subuh, ya. Dan ketika itu umat Islam yang mau sholat di situ ternyata bukan sembarang umat Islam, tetapi adalah umat Islam pasukan Imam Mahdi yang mereka sedang siap-siap akan berperang melawan Dajjal yang memimpin 70.000 tentara Yahudi yang berasal dari Isfahan, dari Iran, ya. Makanya kita sampai sekarang Iran terlibat dalam apa yang terjadi di Palestina. Kita menganggapnya sebagai sebuah orkestra, sebuah sandiwara besar, ya, karena Iran itu Syiah. Syiah itu kerjanya mencela istri-istri Rasul, Aisyah, Hafsah, itu dicela sama mereka. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, kan aneh. Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa, yang kerja mereka tiap hari mengkafirkannya, terus tiba-tiba sekarang kelihatan paling heroik membela Palestina. Oh tidak, Pak, mereka bukan membela Palestina. Mereka sedang mencontohkan bagaimana caranya menipu umat Islam sedunia bahwa seolah-olah mereka yang paling, ya, punya keberanian. Padahal yang mereka lemparkan ke Israel itu cuma mercon-mercon aja, Pak. Nggak ada satupun berita orang Israel tewas dengan sekian ratus drone yang mereka jatuhkan di wilayah Israel. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis Nabi nggak pernah berbohong. Dajjal nanti mimpin 70.000 pasukan Yahudi yang berasal dari Iran, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat di Masjidil Aqsa, di belakangnya semua nabi-nabi lainnya menjadi makmum, menandakan sejak saat itu Bani Israel sudah tutup buku, sudah nggak berhak lagi memimpin dunia karena sudah gagal menjalankan amanah Allah Ta'ala. Makanya Bani Israel ini awal mulanya adalah satu kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan di banyak ayat. Misalnya surat Al-Baqarah dikatakan, Inni faddaltukum 'alal 'alamin ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, ya,
bagaimana kami telah mengangkat kalian, melebihkan kalian di hadapan segenap bangsa lainnya. Ya, itu dulu Pak. Tapi kemudian Bani Israel tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada bangsa di muka bumi ini dikirim oleh Allah utusan-utusan, rasul-rasul lebih banyak dari Bani Israel. Bani Israel ini terbanyak dikirim rasul oleh Allah Ta'ala. Cuma problemanya apa? Setiap rasul datang didustakan oleh Bani Israel. Bahkan rasul-rasul itu bukan saja didustakan, dibunuh oleh Bani Israel. Makanya kita tahu sejarahnya Nabi Zakaria alaihi salam dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya alaihi salam dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan Nabi Isa alaihi salam mereka berusaha untuk membunuhnya tapi gagal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, akhirnya keluarlah ketentuan Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dikarenakan mereka Bani Israel terus-menerus membatalkan perjanjian dengan Allah Ta'ala, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi kalau satu kaum hatinya sudah keras membatu, apa yang terjadi pada dirinya? Yang terjadi adalah dia akan memandang segala sesuatu terbalik-balik, Pak. Apa yang Allah bilang hak benar, kata mereka batil. Apa yang Allah bilang batil, salah, kata mereka hak benar. Apa yang Nabi Muhammad SAW katakan sebagai fitnah, sebagai sebuah cobaan yang serius, yang mengerikan, mereka justru menganggapnya sebagai sebuah jalan keluar. Makanya Nabi bersabda, sepanjang sejarah Bani Adam tidak ada a'zamul fitnah, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Jadi bagi kita umat Islam, Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat, Pak. Nggak ada fitnah lebih hebat dari Dajjal. Tapi bagi Bani Israel Yahudi, mereka menanti-nanti kedatangan Dajjal untuk diperlakukan sebagai apa? Sebagai sang juru selamat, sebagai pemimpin mereka. Ya, jadi semua terbalik-balik karena hati mereka sudah keras membatu. Makanya kalau hari ini seluruh dunia teriak-teriak, "Hei Israel, hentikan genosida kalian, pembantaian kalian atas rakyat Palestina." Apa jawab mereka? Jawab mereka, kami nggak pernah melakukan pembantaian, kami sedang membela diri. Iya dah? Iya. Nah, inilah sifat dasar dari Bani Israel yang ujung-ujungnya Allah Ta'ala menyuruh kita umat Islam dalam sholat kita wajib kita membaca ayat yang di dalamnya menyebut-nyebut tentang Bani Israel dengan kalimat al-maghdubi alaihim. Di mana kita baca ayat ini, Pak? Di surat Al-Fatihah. Ya, ingat ya, nggak sah seorang muslim sholat kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah cuma satu permohonan yang kita ajukan kepada Allah Ta'ala dari 7 ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa orang-orang ini? An-nabiyyin, para nabi-nabi. As-siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku. As-syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Kita minta kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama manusia-manusia mulia tersebut, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Tapi bukan hanya itu kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau murkai. Al-maghdubi alaihim itu orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam sebuah hadis, "Ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim?" Siapa itu mereka yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Nabi menjawab, humul Yahud. Mereka adalah bangsa Yahudi. Dan alhamdulillah, dengan kejadian Tufanul Aqsa, perang di Gaza sekarang ini, mata dunia terbuka. Mata dunia jadi sadar, oh ya benar, ternyata bangsa Israel ini adalah bangsa yang pantas dikutuk sama Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kelakuan mereka
mereka yang luar biasa zalimnya. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, sudah lewat zamannya Bani Israel memimpin dunia ini. Sekarang ini dunia harus dipimpin oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah kejadian salat Nabi memimpin para anbiya, para nabi-nabi di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Al-Isra. Ya. Yang kedua, pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, ditawarkan oleh malaikat Jibril dua pilihan minuman. Yang satunya susu, yang satunya apa? Khamar, ya, arak, ya, minuman keras, minuman yang memabukkan. Ternyata Nabi memilih yang mana? Nabi memilih minum susu. Karenanya malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi kita, engkau telah membimbing menuju fitrah, ya. Kamu telah membimbing umatmu. Jadi artinya dengan memilih susu, Nabi kita berarti memilih fitrah. Nabi kita bukan memilih kesenangan yang membuat orang hilang akal. Ya, khamar itu kan kesenangan yang kalau dinikmati akan menghilangkan akal. Tapi kalau minum susu itu cenderung menjadikan orang itu fitrahnya terjaga. Begitu. Karena susu ini minuman yang murni. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di balik peristiwa Nabi memilih susu daripada khamar, dikatakan oleh penulis kitab ini Profesor Ar-Rawas tadi, ya, bahwa sistem yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, agar kamu membangun sebuah pemerintahan Islam yang mana sistemnya itu sejalan dengan fitrah manusia. Ya, jadi pemerintahan Islam itu pemerintahan yang sesuai dengan fitrah manusia, karena ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran fitrah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Apa kata Allah? فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, agama yang lempeng ini, agama yang Allah ciptakan sesuai fitrah penciptaan manusia. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Islam dari dulu sampai sekarang sampai nanti begitu. Manusia dari dulu sampai sekarang sampai nanti begitu. Manusia itu kalau lapar perlu makan. Manusia itu kalau haus perlu minum. Manusia itu kalau sudah dewasa muncul kebutuhan syahwat biologis seksualnya harus menikah. Itulah ajaran Islam. Islam itu bukan ajaran yang karena mengutamakan kesucian sampai membuat orang mengharamkan menikah, sampai membuat orang terus-menerus berpuasa, sampai menyebabkan orang sholat malam terus nggak tidur-tidur. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi memilih susu daripada khamar menunjukkan bahwa umat ini mempunyai sistem nilai yang sejalan dengan fitrah, ya, yang karenanya ini dibutuhkan oleh semua manusia, bukan hanya kalangan tertentu saja. Dahulu ada 3 sahabat Nabi datang ke rumah Nabi ingin ketemu Nabi, tapi Nabi nggak ada. Akhirnya mereka ketemu dengan istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka rupanya datang ingin mendengar bagaimana Nabi itu kalau beribadah di dalam rumah. Mereka sudah tahu bagaimana Nabi kalau beribadah di masjid, di depan umum, ya. Tapi di dalam rumah kan yang tahu istrinya. Akhirnya mereka pun bertanya. Setelah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka semua tercengang. Sampai yang satu mengatakan, kalau begini caranya, saya mau puasa terus-menerus nggak buka-buka. Yang kedua berkata, kalau begini caranya, saya mau sholat malam terus nggak tidur-tidur. Sedangkan yang 3 berkata, kalau begini caranya, saya akan jauhi wanita selama-lamanya. Pulanglah mereka dengan kebulatan tekadnya masing-masing yang didengar oleh istri Rasul. Nabi pulang ke rumah. Sampai di rumah, Bunda Aisyah menceritakan apa yang terjadi tadi.
Nabi terkejut mendengarnya. Langsung dikumpulkan kaum muslimin di masjid. Lalu Nabi menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat. Mata qaumin, ada apa dengan kaum ini? Saya dengar ada yang bertekad mau puasa terus-terusan enggak buka-buka. Ada yang bertekad begini, ada yang bertekad begitu. Walladzi nafsi Muhammad biyadi, demi Allah yang jiwa aku dalam genggamannya, aku ini orang yang paling ngerti tentang takwa. Tetapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur malam. Dan aku menikahi wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu tradisiku. Siapa yang enggak suka dengan tradisiku, dia bukan golonganku. Masya Allah Ta'ala. Jadi hadis ini pelajarannya dalam sekali, Pak. Hadis ini mengajarkan kepada kita umat Islam, betapapun kita cinta untuk mensucikan jiwa, tapi itu bukan berarti kita harus meninggalkan dunia 100%. Tidak demikian. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa-apa yang Allah sudah sediakan buat kalian berupa kenikmatan-kenikmatan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Begitu. Nah, ini ajaran Islam lewat peristiwa Isra Mi'raj dengan Nabi memilih susu daripada khamar, mengajarkan bahwa sistem Islam adalah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Karenanya ketika sekarang terjadi apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, nggak kurang-kurang ada orang di barat, orang Kanada itu dia orang kafir, bukan Muslim. Dia sampai mengatakan, saya sudah nggak sabar menunggu kapan umat Islam memimpin dunia ini. Masya Allah. Terus dia bilang, saya bukan seorang Muslim, tapi saya yakin ajaran mereka adil. Dan saya yakin kalau mereka memimpin dunia ini, mereka akan mengharamkan riba, katanya. Sedangkan riba itulah yang menyebabkan menjamurnya berbagai bank-bank yang justru tidak dibiangkan permasalahan ekonomi modern. Dan kemudian dia katakan, saya lebih rela membayar jizyah daripada membayar pajak. Masya Allah. Mungkin kalau kita yang duduk di sini sekarang ditanya, apa itu jizyah? Mungkin ada yang nggak ngerti, Pak. Apa itu jizyah, Pak? Siapa yang tahu? Apa jizyah, Bu? Ada yang tahu? Ya, bahkan kita sendiri banyak yang nggak tahu, Pak. Dia berarti belajar. Silakan dilihat surat At-Taubah ayat 29. Di situ ada kata jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang wajib dibayar sekali setahun oleh orang non-Muslim yang tinggal dalam sebuah pemerintahan Islam. Kalau kita kaum muslimin hidup di bawah pemerintahan Islam, cukup setahun sekali bayar zakat. Kalau mereka karena bukan Muslim, mereka bayar pajak non-Muslim namanya jizyah, Pak. Dan Anda tahu kalau mereka bayar rutin jizyah dengan tertib, patuh kepada pemerintahan Islam walaupun bukan Muslim, maka pemerintahan Islam wajib menjamin 3 hal. Apa itu? 1, menjamin keselamatan nyawa si kafir itu. Tidak boleh diutak-atik sama Muslim manapun, apalagi dibunuh, tidak boleh. Dilindungi oleh pemerintahan Islam. Yang kedua, karena mereka rutin membayar dengan patuh jizyah setiap tahun sekali, mereka dijamin keselamatan hartanya. Hartanya nggak boleh dirampas oleh Muslim manapun. Dan yang ketiga, dijamin kebebasannya berkeyakinan selain Islam dan beribadah selain Islam menurut keyakinannya, dengan syarat beribadahnya hanya boleh di tempat ibadah yang disediakan oleh pemerintahan Islam atau di rumahnya, tapi nggak boleh di depan umum. Nah, ini orang tahu, Pak. Ya, karena apa? Karena fitrahnya inginnya hidup di bawah naungan sistem yang nilai-nilainya adil, Pak. Masya Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur perilaku warga Gaza yang begitu sabar, yang begitu tabah, yang begitu teguh pendirian, yang begitu bahkan bersyukur kalau ada keluarganya yang mati syahid, ya, bukannya bersedih. Itu telah membuat banyak orang-orang di barat hari ini terheran-heran, terkagum-kagum, bahkan membuat mereka penasaran, apa sih keyakinannya orang-orang Gaza ini, kok bisa begitu mereka? Enggak anak kecilnya, enggak perempuannya, enggak orang lansianya. Kalau diwawancara, jawabannya cuman hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kami.
Ya, kita perlu tangguni sama mereka, Pak. Mereka sedang dianiaya sama Israel, sama zalimin Yahudi ini, tapi mereka justru memperlihatkan inilah umat Islam. Ini wajah orang-orang beriman yang sejati. Wajah orang-orang yang tidak ada ceritanya mengutuk sini mengutuk sana, tidak ada. Tapi yang ada adalah keridhaan dan kesabaran menghadapi situasi dan kondisi yang begitu berat. Ya, dan mereka punya alasan kenapa mereka tetap tinggal di situ walaupun dibantai. Alasan mereka adalah melaksanakan ribat. Anda tahu ribat? Ribat itu artinya berjaga-jaga di negerinya, ya, daripada orang kafir ngambil alih negerinya, lebih baik kami mati membela negeri ini, sekalipun kami membelanya tidak dengan kemampuan yang mencukupi. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini poin kedua. Poin yang ketiga, tampilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat juga menunjukkan pembatalan segala amal yang dikerjakan atas dasar nilai-nilai yang sudah menyimpang dan sudah usang, sudah melampaui batas waktunya, sejarahnya. Ya, sudah tua, sudah kuno nilai-nilainya. Untuk selanjutnya diganti dengan nilai-nilai Islam yang baru, yang adil dan sejalan dengan fitrah, yang nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan perubahan yang sifatnya konstitusional atau masyru'iyah, ya. Jadi artinya begini, semenjak Nabi menjadi imam salat, ya, waktu itu, maka semua nilai-nilai yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai Islam lewat Al-Quran, lewat sunnah Nabi, itulah yang pantas dijadikan konstitusi kehidupan masyarakat dunia, Pak. Konstitusi lah, ya Pak, ya, undang-undang dasar, gitu loh. Kan aneh, kita Muslim meyakini Allah Ta'ala menciptakan jagat raya, tapi kita meragukan Allah bisa menyusun konstitusi. Kita lebih percaya konstitusi pikiran manusia. Kan aneh, Pak. Emang manusia itu siapa? Manusia itu kan ciptaan Allah. Kok kita percaya konstitusi pikiran manusia, tapi nggak percaya konstitusi pikiran Allah Ta'ala? Makanya para di Palestina sekarang ini, Pak, di antara slogan mereka dalam berjuang itu terkenal ada 5 kalimat, Pak, slogan mereka. Slogan pertama mereka adalah Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul adalah panglima kami, teladan kami, ya, pimpinan kami. Yang ketiga, Al-Qur'anu disturuna, Al-Qur'anlah konstitusi kami, undang-undang dasar kami, bukan yang lainnya. Al-jihadu sabiluna, jihad jalan hidup kami. Dan yang kelima, wal mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati di jalan Allah itulah cita-cita tertinggi kami. Makanya bagi mereka kalau ada saudaranya yang mati dibunuh sama Israel, bukannya sedih, mereka bersyukur, alhamdulillah, saudara saya diterima Allah sebagai syuhada, masya Allah, ya. Makanya sekarang ini banyak umat Islam yang terheran-heran melihat kejadian-kejadian yang selama ini dia cuma baca di buku-buku sejarah terjadi di zaman para sahabat dulu, sekarang terjadi di negeri Palestina. Ada contoh yang sangat mengharukan, ya. Salah satu contoh adalah seorang ibu di Gaza. Dia sedang di dalam rumah, tiba-tiba mendengar deru pesawat tempur Israel terbang di angkasa, di langit Gaza, menjatuhkan bom demi bom. Langsung dia teringat anaknya 5 tahun laki-laki sedang main-main di luar rumah. Dia lari ke pintu depan, dia lihat anaknya, dia panggil suruh pulang. Anaknya pun lari terbirit-birit menuju ibunya, menuju rumahnya. Tetapi qadarullah, ada bom jatuh di dekat anaknya, anaknya pun syahid. Nah, malam harinya si ibu ini memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan keridhaan menerima takdir musibah tersebut. Nah, ketika dia tidur malam dapat rezeki, Allah kasih mimpi, dia ketemu sama anaknya. Dia pun bertanya, "Nak, apa yang terjadi padamu?" "Mama, saya juga bingung apa yang terjadi pada diriku. Aku cuma ingat pesawat-pesawat Israel sedang terbang menjatuhkan bom, aku lari menuju mama, menuju rumah. Tiba-tiba aku sedang lari di dalam surga," katanya. Terus kata ibunya, "Apa yang kamu rasakan?" "Aku nggak merasakan apapun, Mama, kecuali seperti dicubit." Masya Allah. Ini kan sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, jika orang beriman mengalami syahid, mati di medan jihad fisabilillah,
baik itu pejuang maupun orang biasa, maka dia akan merasakan kematiannya seperti digigit semut, Pak. Masya Allah. Ya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti ini, Pak, sekarang sedang terjadi di Ardul Mubarakah. Karenanya kita benar-benar harus menyatukan hati kita, pikiran kita, langkah gerak kita bersama mereka, Pak. Karena hadis Nabi berbunyi, al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh manusia diciptakan laksana prajurit yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Mana-mana roh yang satu gelombang, satu frekuensi akan dipertemukan sama Allah Ta'ala. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana roh yang berbeda frekuensi, beda gelombang dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau hati kita bersama saudara-saudara kita yang sedang teraniaya oleh zalimin Yahudi, atau bersama mujahidin yang sedang berkeringat-keringat, yang bersusah payah berjuang melawan tentara-tentara negara haram Zionis Israel Yahudi, maka mudah-mudahan roh kita dengan roh mereka akan menyatu, Pak. Gitu. Dan Anda tahu ada kisahnya di seorang dokter menangani seorang pasien pemuda yang luka parah. Anda tahu di Gaza sekarang rumah sakit sudah banyak yang dibom, dihancurkan, sehingga dokter-dokter bekerja dengan alat kesehatan seadanya, obat-obatan seadanya. Tahu-tahu dokter ini dapat tugas menangani pemuda yang sudah luka parah. Maka dia berusaha semaksimal mungkin, tapi karena keterbatasan ini dan itu, akhirnya dia nyerah. Tapi dia tidak nyerah dalam arti nggak berbuat apa-apa lagi. Satu hal yang dia sadari harus dia kerjakan apa? Dia harus mentalkinkan pemuda ini, yang boleh jadi sebentar lagi akan menghilang, dipanggil Allah. Maka lebih baik dia bimbing supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, kan? Sesuai hadis Nabi yang mengatakan, man kana kalamuhu fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, maka si dokter ini mendekatkan mulutnya ke telinga si pemuda ini. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat berulang-ulang, tapi pemuda ini tidak bereaksi. Sudah sangat berat penyakitnya. Tiba-tiba dalam keadaan dia sedang setengah menyerah, si dokter ini tahu-tahu pemuda ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas sekali. Dan begitu selesai dia ucapkan 2 kalimat syahadat, syahid dia, dipanggil sama Allah. Maka si dokter ini menangis, tapi menangis gembira, Pak, bukan menangis sedih, ya. Lagi dia menangis begitu, ibu si pemuda melihat si dokter nangis, bingung. Dia bilang, "Dok, ada apa?" Dia ceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Maka si ibu ini bilang, "Dok, ketahuilah anak saya itu telinganya bisuli," katanya, nggak bisa mendengar. Masya Allah. Jadi rupanya si dokter ini ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mulutnya, ternyata ruhnya ikut berbicara. Dan si pemuda ini sekalipun telinganya tuli, tapi ruhnya mendengar, sehingga ruhnya ketemu dengan ruh si dokter ini, dan Allah menjadikan mereka, ya, seolah-olah bekerja sama untuk bisa mengantarkan sahabatnya ini, ya, pasiennya ini menuju Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya kalimat. Allahu Akbar walillahi hamd. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti ini, Pak, ini yang harusnya membuat kita bukannya sedih melihat apa yang terjadi di Palestina, Pak. Kita harus bergembira. Allah sedang menunjukkan kuasanya, ya. Termasuk kalau kita mengikuti berita di Palestina, jangan cuma ikuti berita-berita tentang nasib-nasib kemanusiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana, Pak. Karena berita-berita seperti ini seringkali cuma membuat kita jadi sedih, menjadi enggak berdaya, menjadi merasa, aduh, apa yang bisa saya lakukan, kayak orang bingung gitu. Disuruh berdoa ngomongnya, masa cuma doa, Ustaz? Doa bukan cuma, saudaraku. Ingat Nabi bersabda, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Mari kita doakan saudara-saudara kita di sana. Makanya saya mewajibkan diri saya, kalau dapat rezeki jadi imam sholat, saya nggak mau biarkan satu pun sholat 5 waktu kecuali di rakaat terakhir membaca qunut nazilah. Ya, karena itu wajib, Pak. Saudara-saudara kita sedang kesulitan di sana. Kenapa kita tinggalkan doa untuk mereka? Memang kita kira qunut nazilah cuma turun seminggu 2 minggu? Tidak, Pak. Anda tahu sejak 7 Oktober 2023 sudah berapa lama mereka bertahan melawan Israel, Pak? 195 hari, Pak. 195 hari, 6 bulan setengah, Pak. Masya Allah. Mungkin kalau kita menghadapi serangan Cina di negeri ini sampai 6 bulan, Pak, udah habis kita semua, udah murtad kita semua barangkali. Nauzubillah min dzalik. Tapi di sana, Pak, makin mereka ditekan, makin mereka menunjukkan bahwa diri mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, Anda lihat saja video-videonya. Anak-anak kecil di sana kalau ditanya, kamu takut dengan serangan-serangan Israel? Tidak. Saya cuma takut sama Allah. Masya Allah. Dan itu ucapan anak kecil
kecil di sana, Pak. Ada orang setengah daya 50-an tahun berdiri di atas reruntuhan rumahnya sudah dibom sama Israel. Anak-anaknya syahid, istrinya syahid, orang tuanya syahid. Ditanya, jadi Papa masih punya apa? Saya masih punya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau kita yang mengalami itu, Pak, kita belum apa-apa udah ngerengek-ngerengek, Pak, udah nulis di Facebook kita, ya, di berbagai sosial media kita, keputusasaan kita. Oh tidak mereka, Pak. Makanya benarlah sabda Nabi yang mengatakan, sesungguhnya di zaman penuh fitnah, iman itu keberadaannya di Syam, iman itu keberadaannya di Palestina. Dan memang betul, hari ini terbukti. Kalau kita ingin beriman, Pak, belajarlah sama orang Palestina. Nah, yang keempat, pengukuhan Baitul Maqdis sebagai wilayah kekuasaan Islam. Isra Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, salat beliau memimpin para nabi di sana, ya, menunjukkan bahwa Baitul Maqdis termasuk bagian dari daerah kekuasaan negara Islam yang akan datang. Sebab tuan rumahlah yang layak menjadi imam salat. Dan di mana-mana kalau kita bertamu ke orang, kemudian hujan kita nggak bisa ke masjid, waktu salat asar, ya, terus kita salat berjamaah bersama tuan rumah, tentu tuan rumah yang kita dorong jadi imam salat, kan? Begitu kan adabnya. Nah, jadi kalau Nabi memimpin salat para anbiya di sana, berarti Baitul Maqdis itu nih, ya, ibu kota dari kepemimpinan Islam kelak nanti. Dan memang demikian hadis-hadis Nabi mengisyaratkan bahwa di akhir zaman nanti ketika Islam berjaya kembali, tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah, maka yang pantas menjadi asimatul khilafah adalah Baitul Maqdis, Yerusalem.